Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Kubosan wa Mobiyuru Sanai episode ke-6. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman agar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, so let's go. Di awal episode, kita diperlihatkan Junta yang sedang pelangap-pelongo di kelas, tiba-tiba dihampiri Nagisa yang laki-laki berhasil menyadari keberadaan Junta. Lalu tak lama kemudian datang teman Nagisa, yakni Tama, yang tiba-tiba meminta kepada Nagisa untuk menemukan Junta sebab hari ini Tama ingin menemukan sebuah keberuntungan, yang mana hal ini berdasarkan pada rumor dari para murid. Jika ada murid yang bisa melihat Junta, maka orang tersebut akan mendapatkan sebuah keberuntungan. Namun karena sepertinya Nagisa ingin agar dirinya saja yang bisa menyadari keberadaan Junta, Nagisa pun serontak berbohong kepada Tama bahwa ia hari ini belum melihat Junta. Junta yang mengetahui hal tersebut spontan langsung bertanya-tanya kenapa Nagisa membohongi Tama, sebab ia merasa yakin tadi Nagisa jelas-jelas menyadari keberadaannya. Lalu setelah Tama pergi, Nagisa memberitahu kepada Junta bahwa saat ini rambut belakang Junta agak berantakan. Junta yang tadinya sedang memikirkan Nagisa seketika itu menjadi salah tingkah dan ia pun langsung menjauh untuk merapikan rambutnya yang berantakan. Beberapa hari kemudian, ketika Junta sedang berada di luar, ia tiba-tiba dipanggil seorang gadis berperawakan kecil yang ingin mengembalikan barang Junta yang tengah terjatuh. Junta yang mengetahui hal tersebut tentu merasa sangat terkejut sebab dirinya yang tiba-tiba disadari oleh orang lain. Namun saat Junta melihat wajah gadis tersebut, ia pun merasa tak asing seolah gadis tersebut mengingatkannya dengan seseorang. Lalu tak lama setelah itu datang seorang onesan yang ternyata adalah Akina. Seketika itu Junta pun teringat dengan Akina yang merupakan penjaga toko di sebuah toko buku. Begitu juga dengan Akina yang mengingat betul dengan Junta yang waktu itu kepergok hampir membaca majalah ecchi. Lalu Akina pun bertanya kepada Junta mengenai kartu pelajar Junta yang tertinggal, apakah sudah dikembalikan Nagisa kepada Junta. Seketika itu Junta pun teringat dengan perkataan Nagisa bahwa Nagisa mendapatkan kartu pelajar Junta dari kakaknya, yang mana akhirnya Junta pun tersadar bahwa Akina adalah kakak dari Nagisa. Lalu Akina pun membenarkan perkataan Junta bahwa dirinya adalah kakak perempuan dari Nagisa, dan Junta pun kembali memperkenalkan dirinya sebagai teman kelas dari Nagisa. Selain itu, Akina juga memperkenalkan gadis yang tadi bersama Junta, yang mana ternyata adalah adik sepupunya dan juga Nagisa yang bernama Saki. Lalu Akina pun juga mengungkapkan kepada Junta bahwa Saki terlihat sangat mirip dengan Nagisa, sebab rupanya Saki ingin meniru penampilan dari Nagisa yang menurutnya terlihat sangat cantik. Bahkan penampilan Saki yang saat ini sudah terlihat mirip dengan Nagisa ketika Nagisa masih SMP. Seketika itu Junta pun merasa tak heran alasan Saki bisa menyadari keberadaannya karena Saki masih satu kerabat dengan Nagisa. Dan di sini Akina ingin bertukar nomor dengan Junta agar ia bisa membagikan foto Nagisa ketika masih SMP. Lalu setelah itu Akina meminta kepada Junta untuk dimintai pendapat mengenai penampilan Saki. Apakah Saki saat ini sudah terlihat mirip dengan Nagisa? Dan Junta pun menjawab bahwa saat ini Saki sudah terlihat mirip dengan Nagisa. Saki yang mendengar hal tersebut seketika itu merasa senang setelah mendapatkan pujian dari Junta. Lalu selang beberapa saat, sesampainya Akina dan Saki di rumah, Akina mengatakan kepada Nagisa bahwa tadi ia sehabis bertemu dengan Junta saat di jalan. Seketika itu Nagisa pun spontan merasa terkejut, namun karena ia tidak mau dijahili Akina, Nagisa mencoba mengelaknya dengan bertanya kepada Saki apakah Junta mengatakan sesuatu. Dan Saki pun mengungkapkan tadi Junta mengatakan kepada dirinya bahwa ia bisa menjadi lebih imut seperti Nagisa yang saat ini. Selain itu, Akina juga mengatakan bahwa ia tadi sehabis bertukar nomor dengan Junta dan meminta kepada Nagisa untuk mengajak Junta lagi ke rumah mereka di lain waktu. Seketika itu, Nagisa pun merasa gugup sebab ia merasa Akina sudah tahu bahwa dirinya pernah membawa Junta ke rumah mereka. Namun ternyata perkataan Akina tadi hanyalah sebuah pancingan kepada Nagisa agar Nagisa mengungkapkan hal yang tidak diketahui oleh Akina.
Dan seketika itu Nagisa pun merasa kesal terhadap kakaknya sebab ia yang laki-laki dijahili kakaknya. Lalu setelah itu kita diperlihatkan Saki yang merasa cemberut setelah mengetahui bahwa Nagisa cukup akrab dengan Junta. Dan di sisi lain ketika Junta sedang makan bersama, di sini tiba-tiba ia diberi peringatan oleh ibunya yang mana karena sebentar lagi akan diadakan ujian akhir semester, ibu Junta akan merampas seluruh game dari Junta jika sampai Junta mendapatkan nilai merah. Sehingga saat ini Junta pun harus giat belajar agar jangan sampai ibunya menyita seluruh gamenya. Lalu keesokan harinya ketika sepulang sekolah, Junta pun pergi ke perpustakaan untuk belajar sendiri di sana. Yang mana teman-teman yang lain sudah membentuk kelompok belajar kecuali Junta karena Junta yang sulit disadari oleh teman-temannya. Dan ketika Junta sedang kesulitan mengerjakan salah satu soal, tiba-tiba Nagisa datang menghampiri Junta untuk membantu Junta mengerjakan soal yang sulit tersebut. Selain itu, di sini Nagisa juga mengenakan kacamata milik temannya sehingga membuat Junta agak merasa salting karena melihat Nagisa yang terlihat makin imut. Dan di sini awalnya Junta mengira bahwa Nagisa akan menjahili dirinya sebab Junta tidak bisa mengerjakan soal tersebut. Namun nyatanya Nagisa malah sangat pandai mengajari Junta sehingga Junta beranggapan Nagisa sangat cocok menjadi seorang pengajar. Dan keesokan harinya Junta berkeinginan untuk datang lagi ke perpus agar ia bisa diajari oleh Nagisa lagi. Namun ternyata pada keesokan harinya Junta malah demam sehingga ia tidak bisa berangkat ke sekolah. Dan meskipun hari ini Junta telah membuat surat izin tidak masuk ke sekolah, teman kelas Junta tidak ada yang menyadari bahwa saat ini Junta sedang sakit. Bahkan sensei pun sempat lupa dan beliau baru memberitahu kepada para murid tentang ketidakhadiran Junta pada saat pulang sekolah. Namun berbeda dengan Nagisa, di sini sejak awal Nagisa sudah menyadari bahwa Junta hari ini sedang tidak masuk ke sekolah. Lalu setelah seluruh siswa pulang, Nagisa terlihat masih berada di kelas sebab ia merasa kebingungan apakah ia harus menjenguk Junta ataukah ia hanya akan menanyakan kabar Junta via WhatsApp. Dan selang beberapa saat, akhirnya Nagisa mengirim Junta via WA dan menanyakan apakah Junta hari esok sudah bisa berangkat ke sekolah. Lalu Junta yang mengetahui baru saja mendapat pesan dari Nagisa, ia pun langsung menjawab bahwa sepertinya pada keesokan harinya ia sudah bisa berangkat ke sekolah. Dan tak lama kemudian tiba-tiba Seita datang menghampiri Junta untuk mengajak Junta bermain. Namun karena saat ini Junta masihlah sakit, ia pun berusaha menolak permintaan Seita. Dan ketika Junta berusaha menjauhkan ponselnya dari Seita, tiba-tiba Seita tak sengaja mengirim emoji kepada Nagisa seolah Junta ingin Nagisa menjenguk dirinya. Seketika itu Nagisa yang melihat pesan dari Junta pun merasa agak malu sekaligus baper karena ia mengira Junta benar-benar ingin dijenguk Nagisa. Namun tak lama kemudian ketika Nagisa mendapat pesan dari Junta bahwa tadi Seita lah yang mengirim emoji tersebut, Nagisa pun serontak membalas pesan Junta dengan emoji bergambar kelinci yang sedang memeluk hati. Namun dengan menambahkan tulisan bahwa yang mengirim pesan tersebut adalah kakaknya. Sebab Nagisa tidak mau hanya dirinya saja yang merasa baper ketika dikirim emoji tersebut. Hari esok pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Junta yang telah sembuh dan ia pun hendak masuk ke kelas. Namun karena hari ini Junta datang agak telat, ia pun berniat untuk masuk ke jam kedua agar tidak merasa malu. Dan juga Junta ingin menghindari Nagisa agar ia tidak dijahili Nagisa. Dan di saat Junta sedang duduk di luar kelas, tiba-tiba Junta dikejutkan dengan Nagisa yang keluar dari kelas dengan wajahnya yang terlihat agak pucat. Sebab ternyata saat ini Nagisa sedang agak demam sehingga ia pun berniat menuju ke UKS untuk beristirahat. Bahkan saking tingginya demam Nagisa sampai hampir terjatuh ke arah Junta. Lalu karena saat ini teman kelasnya yang lain sedang ada ulangan harian, di sini Junta berniat mengantar Nagisa ke UKS sebab ia merasa cemas jika terjadi apa-apa ketika Nagisa pergi ke UKS seorang diri. Tidak hanya itu, di sini Junta juga memperbolehkan Nagisa bersandar di bahunya agar Nagisa tidak terlalu keberatan saat sedang berjalan. Lalu sesampainya mereka di UKS, Junta pun membaringkan Nagisa ke kasur agar Nagisa bisa segera beristirahat. Dan ketika Junta hendak mengambilkan obat, tiba-tiba Nagisa yang setengah sadar memegangi tangan Junta seolah Nagisa tidak ingin Junta pergi meninggalkannya. Lalu setelah guru UKS datang, Junta pun langsung menyerahkan Nagisa ke guru tersebut. Dan ketika Junta keluar dari ruang UKS, Junta pun merasa saat ini dirinya seperti tokoh utama yang mendapatkan hati Nagisa.
Oke, untuk pembahasan anime Kupusan wa Mobiyuru Sanai episode ke-6 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai, dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.